Cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan Giting, NIM 1422018. Di kesempatan ini saya akan membuat video tutorial mengenai permodelan tiga dimensi. Jadi di sini kita pertama coba permodelan dengan menggunakan Axin ya. Pertama kita ke Global Mapper, open your own data file, kita masukin yang medium dem ini. Kemudian kita ke projection, kita atur dia jadi UTM zona 49S. Ini udah sama ya teman-teman, pastikan dia sudah sama. Kemudian setelah itu kita ke generate contour. Untuk kontur interval ubah jadi satu, kemudian kontur boundnya ini kita bisa draw a box. Pastikan semua bagiannya kebagian ya teman-teman. Nah, setelah itu oke, kemudian oke. Oke, nunggu dulu ya teman. Oke, udah selesai teman-teman untuk konturnya. Setelah itu kita bisa ke file, kemudian kita pilih yang export vector data ini. Ke bawah, export set file. Okein aja, kemudian pilih export line. Ini kita pilih namanya adalah kontur acara 9. Kita pilih di folder yang mau kita simpan ya teman-teman. Kemudian kita buat oke. Oke, kalau udah kita bisa buka Axin. Di sini kita scene. Kita pilih yang blank scene aja. Kemudian pertama kita sesuaiin buat si scene properties. Pilih untuk WGS zona 49S. Oke, kalau sudah setelah itu kita pilih add data. Ini kita pilih yang contour, dem sama file ortho ya teman-teman. Oke, di sini pastinya untuk urutannya itu adalah contour, ortho, kemudian dem. Kita pilih ke contour dulu aja teman-teman. Klik dua di garisnya itu, kemudian pilih warnanya electron gold. Oke, udah. Kemudian kita ke ortho, ke properties. Kemudian kita ke base height, checklist yang floating on custom surface. Kemudian untuk layer offsetnya itu pilih aja satu. Kemudian apply. Oke. Kemudian ke tadi yang game ya teman-teman. Kemudian kita ke yang ortho. Pilih jadi satu, pilih yang floating. Sama juga. Kemudian ke contour juga sama. Loh, kok hilang? Jadi dia bakalan hilang karena tadi kita tentuin offsetnya. Kemudian kita klik kanan aja salah satunya. Kemudian kita zoom to layer. Oke, udah selesai ya teman-teman kurang lebih untuk pemodelan tiga dimensi. Nah ini kenapa hasilnya begini kayak kurang maksimum itu sudah dipengaruhi sama file ortonya teman-teman. Jadi tadi file dem dan ortonya itu ya dibuat yang resolusi rendah biar laptopnya nggak meledak. Kalau sudah kita bisa save aja. Ini kita mulai namanya adalah acara 9 Aksin. Udah, save. Kalau udah kita bisa close untuk Aksin. Kita buka global mapper lagi, kemudian open your own data file. Di sini kita masukin yang dem lagi. Ups, maaf teman-teman, kita masukin data dem. Kalau untuk data dem itu kita bebas aja masukinnya. Tapi di sini kita coba masukin yang oke. Sini udah untuk data dem-nya udah kita masukin. Kemudian kita ke projection dulu. Sini kita pilih yang UTM, pilih yang zone-nya itu minus 49 yaitu Southern Hemisphere ya, begitulah intinya. Kemudian bisa di-apply, kemudian oke. Kemudian kita bisa ke file, kita bisa maaf teman-teman tadi pengen ke toilet bentar. Nah, kita balik lagi ke global mapper. Nah, sini kan udah kita sesuaiin projection-nya tadi ya teman-teman. Configuration ya, udah kita sesuaiin. Terus kita ke file, kemudian kita pilih yang export vector data. Kita pilih yang export asal and elevation data, kita pilih yang XYZ grid. Kita pilih yang export one, kita pilih yang Dropbox. Nah, ini misalnya kita pilih yang ini. Kita nggak usah pilih yang gede-gede banget. Kita misalnya pilih segini. Oke, kalau udah kita pilih yang oke. Setelah itu kita oke. Kita bisa pilih sini kita buat aja datanya XYZ. Yang save tab-nya yang XYZ juga. Kemudian kita save. Sabar, progress dulu. Oke, kalau udah kita bisa buka aplikasi server. Sini kita upload aja. Nah, di sini kita pertama itu adalah kita open. Masukin yang pertama kita
Ini kan belum ada teman-teman. Kita ke yang zoom ke bawah, kemudian all file. Nah, ini udah ada kan? Kita pilih yang XYZ. Kemudian open. Oke aja. Oke, ini udah. X-nya itu koordinat X, Y-nya koordinat Y, Z-nya itu elevasi ya teman-teman. Kemudian di sini kita pilih file, kemudian save as. Di sini kita ubah aja namanya jadi BLN. Save type-nya juga di sini ada BLN. Oke, kalau udah kita bisa ke plot yang baru lagi. Oke, di sini kita buka yang new contour map. Kita pilih yang ini, yang BLN. Oke, kalau udah kita bisa kecilin aja. Sampai segini, kita pindah ke pojok kiri sini. Kalau udah, setelah itu kita bisa sesuaiin dulu buat si kontur ya. Oh, sorry, kita pilih lagi yang ini. Jadi surface. Pilih yang BLN juga, masih sama. Oke. Setelah itu, yang map satu dulu. Kita ke Z-axis. Ini kita buat yang jadi XZ. Setelah itu ke font properties. Pilih Times New Roman. Pokoknya 10 sama aja, nggak masalah. Kemudian untuk sudutnya oke. Kalau udah kita ke yang left axis. Untuk sudutnya kita ubah jadi ya oke. Ubah jadi 180. Kemudian kita ke font properties. Ini ubah jadi Times New Roman. Hanya 10 aja. Oke. Yang labelnya juga jangan lupa diganti ya teman-teman. Oke, kalau udah kita balik lagi ke yang bottom axis. Sama aja. Ganti fontnya. Kemudian di label juga jangan lupa ganti font. Nah, udah setelah itu kita bisa ke 3D surface-nya. Kemudian ini kita buat range itu buat jadi rainbow. Kemudian sini untuk base-nya itu show base. Di fill property-nya itu kita pilih misalnya warna merah. Oke, kalau udah setelah itu show color scale. Ini kita pindahin dulu aja ada sini misal. Kemudian si color scale-nya kita pindah di sini. Ini kita pindah ada sini. Oke, kemudian setelah itu di color scale kita bisa ubah juga untuk fontnya. Oh, jadi Times New Roman. Kemudian di label juga sama. Pilih jadi Times New Roman. Di sini kita bisa sesuaiin buat si intervalnya. Misalnya saya buat jadi 100, jadi lebih sedikit. Setelah itu di sini kita bisa sesuaiin juga untuk anunya. Misalnya ke sini buat trackball. Nah, kalau udah kita klik kanan lagi, terus trackballnya diklik lagi. Oke, kalau udah setelah itu kita tambahkan ini yang vector grid map. Kita pakai yang BLN juga. Sini kita add maksudnya, add one grid vector. Pakai yang BLN. Oke, untuk arah alirannya udah. Ini yang vektornya kita pilih ke vektor, kemudian ke scaling. Kita ke layer info. Kita bisa turunin frekuensinya. Semakin gede frekuensi, dia semakin sedikit. Nah, kita buat sama-sama 10. Oke, kalau udah alirannya juga udah selesai. Kemudian setelah itu kita bisa tambahkan vektor di bagian 3D surface ini kita bisa add lagi. Kita bisa control layer dari BLN juga sama. Oke, terus kita ke control BLN-nya. Terus kita ke general, kita ke level. Kemudian di sini untuk measure konturnya ubah jadi 4. Kemudian untuk measure konturnya nih kita ubah warnanya jadi light orange. Kemudian untuk ketebalannya ubah jadi 0,3. Oke, kemudian untuk minor contour itu dia tidak usah di show label.
Warnanya sama, kita ubah jadi light orange. Oke, kalau udah, setelah itu kita eh, udah selesai buat ubah konturnya. Kemudian kita pergi lagi ke yang petanya, yang peta juga sama, ke layer, ubah measure konturnya jadi 4. Terus di measure konturnya itu ubah warnanya jadi light orange. Kemudian untuk si minor kontur juga warnanya kita ubah jadi light orange. Tapi di sini ketebalannya kita ubah jadi 0,3. Oke, tidak usah iso label. Nah, terus kita ke general dulu. Kita ke right axis. Di right axis ini kita bisa sesuaiin buat font properties. Kita bisa ke labels, ke labels, ubah font, ubah jadi Times New Roman. Kemudian ukurannya bisa digedein aja. Ini untuk sudutnya kita baca 80 derajat. Ukurannya balikin aja jadi 10. Tapi di sini kita bisa ke axis. Sini kita baca jadi 180. Kita ubah buat sudutnya jadi oh, nggak bisa. Ini kita ke right axis dulu. Kita ubah fontnya jadi Times New Roman. Kemudian angle-nya itu kita ubah jadi 270. Dan properties ini juga kita ubah jadi 10. Mhm. Ya pantas nggak bisa teman-teman. Yang poin itu right axis, yang nggak ada right axis. Kita edit tuh yang left axis. Buat jadi Times New Roman. Terus untuk angle-nya itu buat jadi 180. Kemudian di sini kita bisa buat si label juga diubah jadi 180 ya teman-teman. Kalau udah kita bisa ke scaling. Misalnya kita buat jadi 1500. Ini kan masih kurang kelihatan ya teman-teman ya. Terus ke general. Kita naikin aja ukurannya teman-teman biar kelihatan. Sorry, infonya. Oke, udah kelihatan. Terus yang eh, bottom axis-nya juga sama aja. Kita ke scaling dulu, kita samain sama-sama macam intervalnya itu jadi 1500. Dan kemudian itu di general sama buat itunya jadi Times New Roman. Label yang pertama jadi Times New Roman, naikin ukurannya jadi 14. Oke, udah sama-sama 16. Ini yang left axis-nya juga ukurannya itu berapa? 14. Kayaknya kalau udah buat si 3D-nya juga masih bisa beberapa lagi yang diedit. Kita bisa ke lighting. Pokoknya kita turunin lighting-nya. Ini lighting ini kalau kita semakin
gelap, dia semakin kelihatan ya profilnya teman-teman. Ini kita bisa tentuin beberapa buat horizontalnya bisa disesuaikan, buat vertikal juga. Kemudian nih, hmm, udah selesai teman-teman. Udah kelihatan tuh si 3D-nya juga, arah aliran udah ada, semua udah ada. Setelah itu kita bisa ke save aja. Udah kita save aja. Oke, kalau udah kita bisa close. Selesai teman-teman. Sekian.